salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Melinda Didiyudanti dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja, yang akan menyuguhkan informasi mengenai kesehatan dan juga pasti akan bermanfaat bagi warga Jogja dan sekitarnya. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang demam berdarah, terutama pada anak-anak. Di sini kita ada data, menurut Kementerian Kesehatan, mencatat jumlah kasus warga yang terjangkit demam berdarah di Indonesia mencapai 45.387 kasus sepanjang pertengahan tahun 2022 ini. Dari puluhan ribu kasus tersebut, 432-nya diantaranya meninggal, dan pasti diantaranya ada anak-anak. Dan Yogyakarta sendiri termasuk dalam 10 provinsi dengan temuan kasus DBD yang tertinggi. Oleh karena itu, telah hadir bersama saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Jogja, Dr. Rifadi Nurwan, Master of Science, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Didi. Jadi pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dok tentang demam berdarah, terutama demam berdarah pada anak-anak, dokter. Jadi di sini saya mungkin mewakili masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk bertanya-tanya, dokter. Mungkin nanti agak banyak dok tentang demam berdarah itu ya, dokter. Ya, siap. Jadi sini kita ingin tahu dok, sebenarnya demam berdarah itu apa dan penyebabnya apa sih dok? Iya. Baik, terima kasih. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih sudah dapat hadir di sini berbagi dengan Dr. Melinda dan juga dengan masyarakat sekalian. Demam berdarah ini memang seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Melinda, kasusnya masih banyak, puluhan ribu tadi ya, sampai pertengahan ini saja sudah 45.000 gitu, dengan angka kematian yang mencapai ratusan. Nah, demam berdarah itu adalah infeksi menular yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang disebabkan oleh karena virus dengue ya, virus dengue. Jadi virusnya itu ada di dalam nyamuk. Nah, nyamuknya itu menggigit. Jadi orang sakit yang di dalam tubuhnya ada virus dengue ya, kemudian dia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuknya itu kemudian karena dia menghisap darah, virus dengue-nya itu masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, nyamuk yang ada virusnya ini menggigit orang sehat. Orang sehatnya jadi tertular demam berdarah. Demikian seterusnya siklusnya. Jadi seperti itu. Kemudian kan tadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pertengahan tahun ini aja udah banyak ya dok. Sebenarnya itu kejadiannya memang sepanjang tahun apa ada musim-musim tertentu, dokter? Apalagi ada hubungannya dengan nyamuk tadi ya dok ya? Iya, jadi sepanjang tahun itu memang ada kasusnya. Nah, terutama puncak-puncaknya itu ketika banyak hujan, karena terkait dengan nyamuknya ini, vektornya kan nyamuk, pembawanya kan nyamuk ini. Jadi terkait dengan tempat nyamuk berkembang biak dan sebagainya, dia akan kondusif kalau di lingkungan yang banyak genangan air, dan itu terjadi di musim hujan. Musim hujan ya dok. Tapi tetap saja sepanjang tahun itu tetap ada, karena genangan air kan di mana-mana, di kamar mandi juga ada, di rumah-rumah kita juga ada tempat untuk menggenang air, apalagi kalau tidak rutin dibersihkan airnya, diganti, dikuras gitu kan, sehingga berisiko di situ menjadi tempat untuk nyamuk bertelur dan berkembang biak. Berarti tetap bisa ya sepanjang tahun, ya, dok, iya. ya. Kemudian gejala khasnya apa ini dok? Oke, demam berdarah itu spektrumnya sangat luas sebenarnya, dari yang tidak bergejala sampai yang bergejala berat. Yang meninggal itu karena gejala berat. Nah, sebagian besar itu malah gejalanya ringan. Nah, umumnya demam berdarah ini diawali dengan demam tinggi mendadak. Jadi demamnya tiba-tiba tinggi gitu selama 3-4 hari. Nah, kemudian setelah masuk hari ke-4 biasanya demamnya akan turun. Nah, pada saat demam turun itulah ya terjadi atau masuk masa kritis, trombositnya turun, kemudian plasma darahnya bisa rembes ke paru-paru, ke organ lain ya, ke rongga perut dan seterusnya, sehingga bisa menyebabkan kondisi yang fatal. Nah, biasanya itu terjadi paling lama 48 jam, kemudian hari ke-6, hari ke-7 itu masuk, hari ke-7 biasanya dia masuk masa penyembuhan.
Kalau tidak terjadi komplikasi yang macam-macam gitu. Nah, biasanya tidak lebih dari 7 hari umumnya sakit demam berdarah. Jadi gejala umumnya itu demam tinggi awalnya, bisa disertai dengan yang lain-lain. Karena demam berdarah itu bisa menyerupai banyak penyakit. Jadi bisa demam tinggi, kemudian ada nyeri kepala, nyeri di belakang mata, badan pegel-pegel, bisa juga disertai mencret, badan tidak enak, dan seterusnya. Jadi gejalanya sangat tidak umum, tidak khas gitu. Iya, bisa juga nanti kalau di masa kritis hari ketiga, hari keempat bisa disertai dengan nyeri perut, bisa disertai dengan muntah-muntah, bisa disertai dengan perdarahan spontan, misalnya mimisan, gusi berdarah, atau bintik-bintik merah di kulit. Nah, itu biasanya terjadi di hari-hari setelah hari keempat. Kalau awal-awal biasanya belum, hanya demam saja dengan gejala-gejala lain yang tidak khas. Kalau sudah semakin berat, bisa juga anaknya menjadi lemas, bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Kalau lebih berat lagi bisa sudah tensi darah sudah turun dan seterusnya, itu sudah sampai ke komplikasi yang berat. Jadi variasinya sangat luas, dari yang gejala tidak bergejala bahkan sampai yang gejalanya berat. Ya, jadi kan tadi kata dokter ini ya, gejalanya tidak khas, demam kan banyak ya dok, penyakit yang demam memang. Betul. Pilek-pilek aja kadang ada demamnya gitu dok. Kapan sih kita harus memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dokter? Iya. Jadi intinya kalau demamnya itu sampai dengan 3 hari dia masih demam, itu baiknya tetap periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Karena komplikasi terjadi itu masuk mulai hari ke-3 masuk hari ke-4. Kalau masih hari pertama, hari kedua dan tidak ada gejala lain, anaknya masih baik, nah bapak ibu di rumah bisa memberikan obat sendiri, paracetamol misalnya. Kemudian nutrisi dijaga baik-baik, makannya, minumnya, supaya anaknya tidak kekurangan cairan. Nah, nanti kalau tidak membaik dari ketika masih demam, baiknya tetap diperiksakan. Secara umum seperti itu. Yang lain kalau ada tanda bahaya tetap harus diperiksakan. Misalnya anaknya muntah-muntah sampai tidak bisa makan minum, diare sampai anaknya lemes, kemudian misalnya ada perdarahan spontan, mimisan, gusi berdarah, ada bintik-bintik merah di kulit, kemudian sakit sekali perutnya sampai mengganggu aktivitas, atau anaknya lemes, tetap harus diperiksakan. Tadi kan dokter menyebutkan ada kayak fase kritis ya dok ya? Iya betul. Itu kalau misalnya mencapai fase kritis itu penanganannya seperti apa ya dok? Jadi fase kritis itu tidak mesti terjadi komplikasi pada anak. Kita hanya perlu mewaspadai masuk fase kritis ini, karena di fase kritis itu bisa terjadi komplikasi yang kita khawatirkan dari demam berdarah ini. Kalau dari klinisnya nanti anaknya bisa tampak lemes, kemudian bisa terjadi perdarahan dan seterusnya. Dari laboratoriumnya kalau kita periksa di fase-fase itu bisa terjadi trombositnya turun, kemudian kekentalan darahnya meningkat. Nah itu yang kita khawatirkan. Oh, baik, terima kasih informasinya dokter. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa warga Jogja dan sekitarnya dulu dokter. Untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, apabila menghendaki informasi mengenai kesehatan maupun akses tentang kesehatan di Rumah Sakit Jogja, bisa mengikuti sosial media kami di Instagram, YouTube maupun website kami. Kemudian lanjut lagi ya dok ya, ada hubungannya dengan trombosit ya dok. Kan di masyarakat kita kan sering kalau misalnya demam berdarah, trombositnya turun, minum jus jambu atau rebusan daun jambu gitu. Itu benar nggak sih dok menaikkan trombosit dok? Jadi sebenarnya trombosit turun itu kan efek dari infeksi virusnya, sehingga mau diberikan terapi apapun sebenarnya tidak terlalu berefek untuk meningkatkan trombosit. Jadi prinsipnya malah sebenarnya minum apapun ya, minum apa saja yang penting cairan, maksud saya mau jus jambu, mau air putih, mau susu, itu yang mencukupi kebutuhan harian. Karena demam berdarah ini kan sebenarnya belum ada obatnya, jadi kan disebabkan karena virus dengue. Nah, virus dengue ini belum ada antivirus yang bisa membunuhnya, sehingga anak yang terinfeksi dengue, demam berdarah ini, dia akan tetap sakit paling tidak sampai 6-7 hari. Nah, kalau terjadi penurunan trombosit, itu nanti akan otomatis naik sendiri setelah melewati fase kritis. Jadi masuk hari ke-7, hari ke-8 dia akan trennya mulai naik
walaupun tidak diberikan jus jambu, tidak diberikan rendaman daun jambu ya, dan sebagainya, itu nanti akan naik sendiri. Jadi prinsipnya malah yang lebih penting itu nutrisinya, jadi minumnya, makannya supaya cairannya cukup, karena obatnya cuma cairan saja sebenarnya. Cairan itu nanti mencegah supaya tidak terjadi pembuluh darahnya kempes gitu kalau minumnya cukup, karena pada demam berdarah itu kan plasma darah, bagian dari darah itu kan dia rembes keluar dari pembuluh darah masuk ke rongga dada, rongga perut. Nah itu kita ganti dengan minum yang cukup. Nah itu akan berperan penting dalam mencegah terjadinya komplikasi akibat demam berdarah ini. Ada hubungannya dengan komplikasi juga ya dok ya. Untuk kematian pada anak karena DBD itu bagaimana ya dok? Presentasinya mungkin. Iya. Kematian pada anak demam berdarah itu terjadi biasanya karena pada saat datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah sangat terlambat. Jadi kalau masih dalam tahap yang belum terlambat, masih awal begitu, masih reversible maksudnya ya, masih bisa kita tata laksana dengan cepat tepat gitu, insya Allah akan bisa tertangani dengan baik. Tapi kalau datang itu sudah sangat terlambat, anaknya sudah sangat lemas, bahkan penurunan kesadaran, tensinya sudah turun, kemudian kita periksa ada cairan di rongga dada, rongga perut, nah itu sudah biasanya seperti itu. Itu sudah berat. Oh berat ya, resiko untuk kematian lebih tinggi. Jadi tahap terakhir dari demam berdarah. Kemudian ada nggak sih dok cara untuk mencegah ke arah komplikasinya itu dokter? Jadi demam berdarah itu penyakit yang tidak diprediksi nantinya mau jadi bagaimana begitu. Jadi misalnya di hari pertama, hari kedua demam, mungkin ada beberapa warga atau beberapa orang yang bisa mengakses pelayanan pemeriksaan lab namanya NS1. NS1 itu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi adanya virus demam berdarah di dalam tubuh kita. Nah itu bisa kita periksa antara hari pertama sampai hari kelima demam. Tapi dia paling baik di hari-hari awal karena virusnya masih banyak. Nah kalaupun misalnya hari pertama, hari kedua demam itu kita bisa mendeteksi ya NS1-nya positif, berarti ada virus demam berdarah di tubuhnya. Nah itu tidak menceritakan nanti jadi komplikasi apa tidak. Jadi hanya hasil NS1 itu hanya menceritakan di tubuhnya ada virus demam berdarah. Nah kedepannya mau jadi demam berdarah yang ringan atau yang berat itu tidak bisa diprediksi. Makanya harus terus dipantau. Hari ketiga kita pantau, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah itu kita pantau terus. Nah jadi begitu, tidak bisa kita prediksi komplikasinya. Bisa ya dok ya. Iya, yang penting monitoring kalau demam berdarah itu. Sehingga ketika ada tanda-tanda namanya warning sign, tanda bahaya. Nah ada tanda bahaya itu harus segera dirawat, jangan sampai terlambat. Nah ini yang penting ini Dokter Melinda, warning sign. Nah warning sign ini tanda bahaya pada demam berdarah. Nah kalau ada salah satu dari warning sign ini, maka pasien harus dirawat inap. Warning sign itu antara lain ya, kalau dari klinis ada perembesan cairan ke rongga tubuh, misalnya bola mata apa namanya, ini apa, palpebra itu apa? Kelopak matanya bengkak. Kemudian ada bukti perembesan cairan ke rongga perut, ada bukti perembesan cairan ke rongga dada, efusi pleura. Nah itu mesti dirawat, itu yang pertama, warning sign pertama. Yang kedua, tanda bahaya itu adalah adanya perdarahan spontan. Jadi tidak dipukul, tidak apa, dia berdarah gitu loh. Ujuk-ujuk mimisan, tiba-tiba gusinya berdarah. Kemudian tiba-tiba ada bercak-bercak bintik-bintik merah di kulit. Nah itu bukti perdarahan spontan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nyeri perut yang sampai mengganggu aktivitas. Jadi perutnya kesakitan sekali sampai mau berjalan kadang-kadang susah karena terlalu sakit perutnya, itu juga tanda bahaya. Kemudian juga kalau kita periksa hatinya, livernya itu membesar lebih dari 2 cm, itu juga tanda bahaya. Kemudian anaknya juga muntah-muntah banyak, setiap kali makan minum muntah, itu juga tanda bahaya, itu juga mesti dirawat.
Kemudian juga anaknya kelihatan lemes, letargis gitu ya, lemes, letoy gitu, tidak aktif. Nah, itu juga mesti dirawat. Ataupun misalnya yang tidak ada tanda bahaya itu ya, tapi kita sudah duga dia ini demam berdarah, misalnya dalam kondisi sosial tertentu ya, rumahnya jauh yang tidak bisa terkontrol, termonitor, itu juga boleh kita rawat. Kemudian anak-anak di panti sosial ya misalnya, yang tidak termonitor dengan baik, kita curigai demam berdarah walaupun tidak ada tanda bahaya, boleh kita rawat untuk monitoring. Karena itu tadi, demam berdarah itu kita tidak bisa prediksi mau jadi berat atau ringan saja begitu. Makanya yang paling penting itu monitoring, sehingga kita bisa intervensi lebih cepat pada saat mulai terjadi tanda bahaya itu. Kalau tanda bahaya itu muncul, segera kita intervensi, insya Allah nanti outcome-nya itu lebih baik, akan baik. Kira-kira begitu. Gitu ya, Dok. Ya. Berarti ya memang ini ya sulit diprediksi ya, Dokter ya. Memang nggak bisa. Nggak bisa diprediksi ya, Dok. Berarti Kalau bisa diprediksi enak. Ini mau jadi berat, kita rawat. Oh iya. Mau jadi ringan, udahlah lepas saja, nggak bisa begitu. Berarti memang paling benar untuk dicegah ya, Dokter ya. Iya. Untuk pencegahannya bagaimana ya, Dok? Ya, pencegahan ini ya seperti halnya penyakit lain ya, itu ada meningkatkan dari segi manusianya ya, kemudian dari segi vektornya itu nyamuknya itu, kemudian juga virusnya itu ya. Nah, kalau dari segi manusianya itu tentunya mencegah supaya tidak tergigit nyamuk. Jadi mencegah jangan sampai digigit nyamuk. Nah, itu mbok piye carane, pokoknya ojo nganti dicokot nyamuk gitu. Pakai kelambu kah atau pakai repellent itu apa namanya ya, obat untuk anti nyamuk itu. Kemudian pakai lengan panjang kalau sedang beraktivitas di luar, di daerah-daerah yang endemis begitu. Karena nyamuk ini kan sukanya gigit di siang hari ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi untuk manusia ini masalah nutrisi juga tidak terlalu signifikan efeknya. Mau gizi baik, gizi kurang, gizi buruk sama-sama bisa digigit, sama-sama bisa sakit ya. Jadi yang penting mencegah jangan sampai tergigit. Nah, kemudian yang kedua, vektor. Jadi pengendalian vektor. Vektor itu nyamuknya itu, nyamuk Aedes aegypti-nya. Nah, pengendalian vektor ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam hal ya. Yang terkenal kan pemberantasan sarang nyamuk, PSN itu, ada Jumantik juga kan, yang petugas puskesmas keliling untuk memantau jentik-jentik nyamuk di rumah. Tentunya jangan mengandalkan ini Jumantik, tetap harus masing-masing kita yang di rumah kita masing-masing, mulai dari diri kita sendiri, maksudnya begitu. Kita memantau di kamar mandi kita, di bak-bak tempat penampungan air kita, di kolam-kolam kita. Kalau sudah ada ini, tidak perlu sebenarnya menunggu sampai ada jentik nyamuk, itu harus dibersihkan secara teratur. Tapi kalau sudah sampai ada jentik nyamuk, ya berarti mesti kita segera kuras, jangan sampai kemudian menjadi tempat berkembang biak nyamuk, kemudian meresikokan kita dan keluarga kita digigit oleh nyamuk sehingga bisa sakit demam berdarah. Kemudian 3M, apa itu Dokter Melinda? 3M, menutup, mengubur, menguras ya. Nah, itu sudah. Jadi intinya memberantas sarang nyamuk, tempat-tempat yang bisa digunakan oleh nyamuk berkembang biak. Nah, kemudian pemberantasannya yang lain itu sekarang kan sejak 2019 kalau tidak salah di Jogja itu ada penelitian tentang bakteri Wolbachia ya. Bakteri Wolbachia ini bakteri yang di laboratorium itu dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Kemudian nyamuknya itu dilepas di masyarakat, di lingkungan kan. Nah, kalau dia kemudian kawin dengan nyamuk liar, nyamuk Aedes aegypti liar yang belum ada bakterinya, maka bakteri Wolbachia ini bisa berefek untuk ini, dia berkompetisi dengan virus virus dengue ini di dalam tubuh nyamuk sehingga menghambat perkembangbiakannya. Kalau nyamuk betinanya bertelur, bahkan mungkin tidak bisa menetas itu telurnya. Jadi seperti itu, sudah ada upaya untuk melakukan intervensi vektornya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga salah satu bentuk lainnya itu adalah
untuk demam berdarah ini ada vaksinasinya untuk remaja ya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke dokter-dokter anak, biasanya belum masuk program pemerintah. Iya. Untuk anak apakah ada vaksinnya, dokter? Iya, untuk anak 9 tahun ke atas sampai 16 tahun ya. Kemudian ada pesan-pesan ya, dok, untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya mengenai demam berdarah ini yang mungkin tadi belum disampaikan tentang ya pencegahan atau pengobatan dan pengawasannya, dokter. Iya. Jadi demam berdarah ini adalah penyakit yang sepanjang tahun ada di Jogja. Bahkan 2 bulan terakhir ini sudah ada 2 pasien yang kita rawat di RSUD kota ini, di RS Jogja ini, yang kita rawat di ICU karena karena demam berdarah berat. Tapi alhamdulillah masih bisa membaik karena datangnya pada saat komplikasi berat itu di awal, jadi belum terlambat. Jadi sepanjang tahun ada terus, sehingga kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Jadi yang harus diketahui oleh masyarakat adalah pertama gejalanya ya. Gejalanya itu pokoknya kalau ada demam dengan gejala lain, misalnya ada diare, ada muntah, badan lemes, kemudian otot pegel-pegel, pusing, sampai dengan 3 hari baiknya segera diperiksakan karena hari berikutnya itu masuk ke masa kritis, karena supaya ini terpantau. Kalau betul-betul demam berdarah jangan sampai masa kritis ini tidak terpantau sehingga kita lewat, sehingga muncul gejala berat tidak terpantau dengan baik. Kemudian untuk pencegahan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, peran serta masyarakat ini sangat penting. Jadi mulai dari terutama dalam masalah pemberantasan sarang nyamuk, jadi kebersihan lingkungan, itu tadi 3M ya, menutup tempat-tempat penampungan air supaya nyamuk tidak bisa menetas di situ, kemudian mengubur barang-barang yang kira-kira bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak yang bisa menampung air kalau hujan begitu, ban bekas, kaleng atau apa, atau dibuang saja ke tempat pembuangan gitu, sehingga lingkungan kita bersih, aman dari tempat yang beresiko untuk jadi sarang nyamuk. Kemudian juga menguras ya, jadi menguras tempat-tempat penampungan air di rumah kita yang terbuka, terutama ya kamar mandi atau kolam, vas bunga dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat di situ sudah ada jentik nyamuk, jadi juga kita harus rajin ngecek kolam kita, bak kita sudah ada jentik nyamuknya atau belum. Kalau sudah ada, nah segera dibersihkan, berarti ada nyamuk di situ. Walaupun kita tidak tahu ini jentik nyamuk Aedes atau bukan, tapi tetap berarti ada nyamuk di situ yang harus segera kita antisipasi, dibersihkan saja. Luar biasa sekali, banyak sekali ya dok ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Kemudian tidak terasa waktu ngobrol-ngobrol kita udah lumayan lama ya dok. Kemudian mungkin sebelum ditutup mungkin bisa ini dok diinformasikan ke warga Jogja dan sekitarnya tentang pelayanan klinik anak di Rumah Sakit Jogja, dokter, dan jadwalnya dokter mungkin dok. Kalian boleh dok. Iya, jadi untuk klinik anak di Rumah Sakit Jogja itu kita buka dari Senin sampai Sabtu setiap jam kerja. Jadi, kalau kita di sini ada 4 dokter spesialis anak, ada dokter Kiswarjanu, ada dokter Sri Aminah, ada dokter Sri Purwati, ada saya. Nah, kalau jadwal saya yang tetap itu hari Selasa. Nanti hari Jumat kita gantian, seminggu sekali saya dengan dokter Sri Purwati. Kemudian mungkin untuk warga Jogja dan sekitarnya ingin tanya lebih lanjut bisa menemui dokter Ifadin ya dok hari Selasa atau mungkin hari Jumat gitu ya dok. Boleh, monggo. Rumah Sakit Jogja katanya dok. Mungkin baik, terima kasih banyak dokter, terima kasih ilmunya yang sangat banyak dan bermanfaat hari ini, yang pasti bermanfaat bagi warga Jogja dan sekitarnya juga dokter. Mungkin sampai jumpa lagi di ngobrol selanjutnya dok dengan tema selanjutnya dokter, tema yang lain ya dokter ya. Untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jika Anda menghendaki berbagai informasi mengenai kesehatan dan akses kesehatan, bisa mengikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube maupun di website kami. Kemudian saya Dr. Melinda Diyudanti, salam sehat, tetap semangat.